Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 141. Ling Huchong bergelak tawa teringat kejadian dahulu ketika mereka sedang makan kodok panggang di tepi sungai. Kini mereka hendak memakan kodok panggang lagi untuk yang kedua kalinya. Dalam selang waktu sekian lama itu mereka telah banyak mengalami bermacam-macam kejadian, namun sungguh bersyukur keduanya masih tetap berkumpul menjadi satu. Sejenak kemudian Ling Huchong kembali berduka karena teringat kepada Yuling San. Ren Yingying memapahnya bangun. Sambil menunjuk sebuah kuburan baru di luar gua ia berkata, disitulah Nona Yu beristirahat untuk selamanya. Terima kasih banyak padamu, kata Ling Huchong dengan menahan air mata. Dalam hati ia merasa riku, lalu menyambung, Yingying, aku tidak pernah bisa melupakan perasaanku kepada adik kecil, hendaknya kau jangan marah. Sudah tentu aku takkan marah, jawab Ren Yingying. Masing-masing orang mempunyai jodoh sendiri-sendiri dan pengalaman suka duka pula. Lalu dengan suara lirih ia melanjutkan, pertama kali bertemu di luar kota Luoyang dulu, aku jatuh hati kepadamu justru karena kau menceritakan kisah cintamu terhadap adik kecilmu itu. Andai saja kau seorang pemuda tak berbudi yang mudah bergonta-ganti perasaan, tentu aku takkan menghargaimu. Setelah terdiam sejenak, Ren Yingying melanjutkan, sebenarnya Nona Yu seorang gadis yang baik, hanya saja ia tidak ada jodoh denganmu. Andai saja kau tidak dibesarkan bersamanya sejak kecil, kemungkinan besar dalam sekali pandang dia akan jatuh hati kepadamu. Ling Huchong merenung sejenak, kemudian menyahut, tidak mungkin. Adik kecil sangat mengagumi kepribadian guru. Laki-laki yang dia suka harus pendiam dan santun seperti ayahnya. Aku hanyalah teman bermain baginya. Selamanya dia tidak pernah menghormati aku. Mungkin kau benar. Lin Pingxi memang mirip gurumu, jawab Ren Yingying. Dari luar tampak alim, tapi jiwanya begitu kotor. Ling Huchong berkata, tapi pada saat-saat terakhirnya adik kecil tetap tidak percaya kalau Lin Pingxi benar-benar sengaja membunuhnya. Dia masih tetap mencintai Lin Pingxi sepenuh hati. Tapi ini juga ada baiknya. Dia tidak meninggal dalam kesedihan. Aku ingin melihat kuburannya. Segera Ren Yingying memapahnya keluar gua. Terlihat sebuah kuburan yang bagian atasnya ditumpuki batu dengan rapi, pertanda Ren Yingying tidak sembarangan menguburkan jenazah Yuling San. Dalam hati Ling Huchong merasa sangat berterima kasih. Dilihatnya pula di depan kuburan itu terpancang sepotong dahan pohon yang telah dipangkas tangkai dan daunnya. Pada kulit dahan itu terukir tulisan, tempat istirahat pendekar wanita dari perguruan Huashan, Nona Yuling San. Kembali Ling Huchong mencucurkan air mata. Mungkin adik kecil lebih suka dipanggil Nyonya Lin, katanya sedih. Lin Pingxi manusia rendah dan tidak berbudi. Di alam baka Nona Yu pasti sadar dan tidak sudi disebut Nyonya Lin lagi, ujar Ren Yingying. Dalam hati ia berpikir, sayang sekali kau tidak tahu bahwa Nona Yu dan Lin Pingxi hanya sekadar menikah saja, tapi belum menjadi suami istri yang sesungguhnya. Tempat di mana mereka berada adalah sebuah lembah yang dikelilingi oleh lereng bukit yang menghijau indah dengan bunga-bunga hutan yang harum mewangi. Suara burung bekicau merdu merayu, sungguh suatu tempat yang sangat permai. Biarlah untuk sementara ini kita tinggal di sini sambil menyembuhkan lukamu. Kita juga bisa menemani kuburan Nona Yu, kata Ren Yingying. Benar, sahut Ling Huchong senang. Adik kecil sendirian di sini. Meskipun menjadi hantu tetap saja ia penakut. Ren Yingying hanya menghela napas menanggapi Ling Huchong yang bercanda di dalam kedukaan itu. Begitulah, mereka berdua pun tinggal di lembah pegunungan yang indah itu dengan tenang dan bebas. Berkat obat-obatan manjur dari perguruan Henshan, ditambah tenaga dalamnya yang bagus, luka Ling Huchong akhirnya sembuh 90% dalam waktu 20 hari. Ling Huchong lalu melanjutkan belajar memetik kecapi kepada Yuling San yang sempat tertunda lama. Pada dasarnya ia memang cerdas, serta tekun dan sabar pula, sehingga kemajuannya dalam seni musik pun cukup pesat. Beberapa hari kemudian, ketika Ling Huchong bangun dari tidur di pagi hari, ia melihat pada kuburan Yuling San telah tumbuh beberapa tunas rumput liar. Dengan sedih ia berpikir, ada rumput tumbuh di atas kuburan adik kecil. Entah bagaimana perasaannya di dalam sana. Tiba-tiba terdengar suara seruling yang sangat merdu.
Begitu menoleh, tampak Ren Yingying sedang meniup seruling sambil duduk di atas batu cadas. Lagu yang dimainkannya adalah Kahyangan Biru, yang biasanya ia mainkan menggunakan kecapi. Ling Huchong pun melangkah mendekati gadis itu. Tampak seruling itu terbuat dari bambu yang masih segar, sepertinya baru saja diraut oleh Ren Yingying menggunakan pedang. Segera Ling Huchong memangku kecapi dan mulai memetiknya mengikuti irama seruling Ren Yingying. Selesai membawakan sebuah lagu, ia merasa lebih bersemangat dan perasaannya jauh lebih segar. Kedua muda-mudi itu pun saling pandang dan tertawa bersama. Ren Yingying berkata, "Kau sudah mahir memainkan lagu Kahyangan Biru. Bagaimana kalau kita berlatih lagu menertawakan dunia persilatan mulai hari ini?" Lagu itu sangat sukar. "Entah sampai kapan aku baru bisa menyamaimu," ujar Ling Huchong. Ren Yingying tersenyum berkata, "Lagu ini memang sangat bagus. Aku sendiri masih belum paham secara keseluruhan. Ada sesuatu yang istimewa dalam lagu ini, namun sulit untuk dijelaskan. Sepertinya lagu ini memang harus dimainkan oleh dua orang, karena sifatnya saling melengkapi. Aku pernah memainkannya seorang diri namun rasanya seperti meraba-raba dalam kegelapan. Jika kita berlatih bersama pasti akan mendapatkan banyak kemajuan." Mungkin lagu ini memang menggambarkan perasaan mendalam Nie Zeng kepada kakak perempuannya di mana dua hati mereka telah bertaut. Ling Huchong bertepuk tangan dan menjawab, "Kau benar. Dulu aku pernah mendengar lagu ini dimainkan oleh Paman Liu dari perguruan Hengshan dan tetuaku dari Sekte Sekte Matahari dan Bulan kalian. Paduan seruling dan kecapi mereka sungguh selaras dan sangat enak didengar. Menurut Paman Liu, lagu menertawakan dunia persilatan memang seharusnya dimainkan dengan paduan seruling dan kecapi." "Ya, kau memetik kecapi dan aku meniup seruling. Kita mulai berlatih setahap demi setahap," kata Ren Yingying. Ling Huchong menyahut, "Sayang sekali yang kau pegang itu seruling, bukan sitar. Kalau kecapi dan sitar pasti akan serasi seperti suami istri." Wajah Ren Yingying memerah, dan ia pun menanggapi, "Beberapa hari ini kau jarang bercanda, kukira sifatmu sudah berubah." Ling Huchong buru-buru memasang wajah jenaka. Meskipun mereka hanya tinggal berdua di dalam lembah permai yang sunyi itu, namun keduanya tidak pernah bersenda gurau, apalagi mengucapkan lelucon nakal. Selama ini Ling Huchong hanya sibuk meminta petunjuk seni musik kepada Ren Yingying. Sekarang tanpa sengaja ia bergurau soal rumah tangga dan khawatir gadis yang pemalu itu tidak mau bicara lagi dengannya. Maka, ia pun kembali memasang wajah serius saat melihat Ren Yingying membuka kitab notasi lagu menertawakan dunia persilatan dan memberikan penjelasan kepadanya. Begitulah, sejak hari itu Ling Huchong dan Ren Yingying mulai berlatih lagu menertawakan dunia persilatan bersama-sama. Kemampuan seni musik Ling Huchong memang lebih rendah. Namun karena pada dasarnya ia seorang pemuda cerdas sehingga cepat menangkap pelajaran yang diberikan Ren Yingying. Apalagi ia sudah mempelajari dasar-dasar bermain kecapi sejak di hutan bambu hijau di luar kota Luoyang dulu. Maka, sekitar 10 hari kemudian permainan Ling Huchong sudah semakin bagus, hampir mampu mengimbangi Ren Yingying. Meskipun paduan musik mereka masih kalah indah dibandingkan dengan permainan Kuyang dan Liu Zhengfeng, namun bisa dikatakan sudah mampu menangkap makna yang terkandung di dalam lagu tersebut. Semakin dekat hubungan mereka, paduan musik yang mereka hasilkan pun semakin indah. Lembah sunyi dan permai yang mereka tinggali itu seolah-olah berada di luar dunia nyata. Untuk sesaat mereka lupa akan kilatan pedang dan percikan darah di dunia persilatan. Kedua muda-mudi ini sama-sama membayangkan dapat hidup berdampingan di lembah tersebut hingga hari tua, tentu rasanya akan sangat bahagia. Pada suatu siang, setelah Ling Huchong berlatih musik sekian lamanya dengan Ren Yingying, tiba-tiba hawa murni liar di dalam tubuhnya sedikit mengganggu. Pikirannya terasa kusut dan sukar untuk ditenteramkan. Beberapa kali irama kecapinya terdengar salah. "Tentu kau lelah. Silakan istirahat dulu saja," ujar Ren Yingying. "Dikatakan lelah juga tidak. Entah apa yang terjadi aku tidak tahu," kata Ling Huchong. "Aku ingin mencari buah persik dulu. Kita berlatih lagi nanti malam." "Baiklah, tapi jangan terlalu jauh," kata Ren Yingying. Ling Huchong mengetahui ada banyak pepohonan persik tumbuh di sebelah timur lembah tersebut. Apalagi saat itu adalah musim buah persik matang. Segera ia bergegas menuju ke sana. Kira-kira berjalan 10 li jauhnya, ia pun tiba di depan pepohonan persik yang lebat dengan buahnya yang sudah berwarna merah menggoda.
Tanpa pikir panjang ia lantas memetik sebanyak 2 buah. Pada pohon selanjutnya ia memetik 3 buah. Lama-lama ia berpikir bahwa buah-buah tersebut beberapa hari lagi pasti akan berguguran di tanah dan membusuk. Maka, ia pun terus saja memetik sampai puluhan buah banyaknya. Nanti setelah memakan daging buah-buah ini, aku dan Yingying akan menebarkan biji-bijinya sehingga kelak lembah ini akan dikenal orang sebagai lembah persik. Aku dan Yingying akan dijuluki sepasang majikan lembah persik. Lalu kami memiliki 6 orang anak, dan mereka akan disebut sebagai 6 dewa lembah persik cilik. Entah bagaimana kacaunya apabila 6 dewa lembah persik cilik bertemu dan berdebat dengan 6 dewa lembah persik tua, pikirnya sambil mulut tersenyum-senyum sendiri. Pada saat itulah tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik bergeseknya ranting-ranting pohon. Segera ia pun bersembunyi di dalam semak belukar sambil berpikir, bagus sekali. Aku sudah bosan memakan kodok panggang dan buah-buahan. Mungkin ada hewan sebangsa kijang atau rusa yang datang dan bisa kutangkap. Ternyata dugaan Ling Wuchong keliru, karena yang terdengar kemudian adalah suara langkah kaki beberapa orang berjalan. Ia pun terkejut dan berpikir, mengapa ada orang lain di lembah sunyi ini? Jangan-jangan mereka ke sini untuk mencariku dan Yingying? Sejenak kemudian, sayup-sayup terdengar salah seorang yang datang itu berkata, apakah kau tidak salah? Apakah benar kepala Tiu Bukun itu sedang menuju kemari? Ling Wuchong terkesiap dan berpikir, mereka menyebut-nyebut nama guru. Siapa sebenarnya orang-orang ini? Kemudian terdengar suara seorang lagi menjawab, menurut penyelidikan pengawas si, putri dan menantu Yu Bukun tiba-tiba menghilang entah kemana. Jejak mereka sama sekali tidak ditemukan di kota, di pasar, di desa, ataupun di sungai manapun juga. Kemungkinan besar mereka bersembunyi di lembah ini untuk merawat luka. Cepat atau lambat, Yu Bukun pasti akan ke sini untuk mencari mereka. Ling Wuchong kembali berpikir, ternyata mereka mengetahui kalau adik kecil terluka, namun tidak mengetahui kalau ia sudah meninggal. Sepertinya banyak sekali yang mencari adik kecil dan Lin Pingxi, terutama guru dan ibu guru. Andai saja lembah ini tidak terpencil, pasti mereka sudah ke sini sejak lama. Lalu terdengar suara orang yang pertama tadi berkata, jika dugaanmu tidak salah dan Yu Bukun benar-benar kemari, maka kita perlu memasang perangkap di ujung jalan masuk lembah ini. Orang kedua yang bersuara agak serak menjawab, andaikan Yu Bukun tidak segera datang, kita tetap punya rencana untuk memancing kedatangannya. Akalmu sungguh hebat saudara Su. Tadinya aku memandangmu sebelah mata. Tak disangka, ternyata kau menyimpan banyak kepandaian, kata orang yang pertama. Si Margasu menjawab, terima kasih, Tetua Ge. Saya sangat mengharapkan bantuan Tetua Ge. Apapun perintah Tetua Ge kepada saya pasti akan saya laksanakan dengan sepenuh hati. Ling Wuchong kecewa mendengarnya dan berpikir, ternyata orang-orang sekte matahari dan bulan. Sebaiknya mereka segera pergi dari sini dan jangan mengganggu kami. Sejenak kemudian ia berpikir kembali, rupanya mereka berniat mengincar guru. Meskipun orang-orang ini mungkin memiliki kepandaian tinggi, rasanya tetap bukan tandingan guru yang telah mengalami kemajuan pesat. Apalagi mengenai tipu muslihat, melawan guru sama seperti peribahasa bertanding kapak melawan luban. Sungguh tidak tahu diri. Pada saat itulah tiba-tiba dari jauh terdengar suara tepuk tangan 3 kali. Si Margasu lantas berkata, Tetua Du sudah tiba pula. Tetua Ge segera membalas dengan 3 kali tepuk tangan pula. Lalu terdengar suara langkah kaki sekitar 4 orang berjalan dengan cepat. 2 orang di antaranya agak tertinggal di belakang, sepertinya ilmu meringankan tubuh mereka lebih rendah. Namun setelah dekat, Ling Wuchong dapat mendengar bahwa kedua orang yang di belakang itu ternyata sedang menggotong sesuatu. Tetua Ge merasa senang dan berseru, Tetua Du, ternyata kau berhasil menangkap anak gadis keluarga Yu. Sungguh jasamu ini sangat besar. Lalu terdengar orang yang bermarga Du itu menjawab dengan suara lantang, orang ini memang berasal dari keluarga Yu. Namun, ini bukan anak gadisnya, melainkan induknya. Hah, terdengar Tetua Ge terkejut namun sangat senang. Jadi, orang ini istri Yu Bukun? Kau telah menangkap istri Yu Bukun? Pertemuan 2 ilmu pedang. Ling Wuchong sangat terkejut mendengar orang yang ditawan oleh para anggota sekte iblis itu ternyata ibu gurunya sendiri. Ia bermaksud menerjang keluar untuk menolong, tapi segera teringat bahwa dirinya sedang tidak membawa pedang.
Tanpa pedang di tangan jelas kepandaiannya tidak cukup untuk menandingi tokoh-tokoh semacam Tetua Ge dan Tetua Du itu. Maka, ia hanya bisa menunggu lebih lanjut di tempat persembunyian dengan perasaan khawatir. Kemudian terdengar Tetua Du bertanya, kenapa tidak boleh? Tetua Ge menjawab, ilmu pedang Nyonya Yu sangat bagus. Entah bagaimana saudara Du dapat menangkapnya. Ah, pasti kau memakai obat bius, bukan? Tetua Du tertawa menjawab, perempuan ini masuk ke dalam rumah makan dalam keadaan bingung seperti orang linglung. Tanpa banyak pikir ia lantas meminum semangkuk teh. Orang-orang sering memuji betapa hebat pendekar wanita Ning Songze, istri Yu Bukun. Ternyata dia begini ceroboh. Ling Hu Chong sangat gusar dalam hati, ibu guru pasti sudah mendengar putri tersayangnya mendapat luka dan hilang entah kemana. Sudah berhari-hari ibu guru mencari adik kecil dan tidak menemukan jejaknya, mana mungkin tidak bingung? Berani-beraninya kalian menyebutnya ceroboh? Sebentar lagi aku akan keluar untuk membinasakan kalian semua dan menolong ibu guru. Setelah terdiam sejenak ia kembali merenung, tapi bagaimana caraku menghadapi mereka kalau di tanganku tidak ada pedang? Sebaiknya aku merebut salah satu pedang dari mereka. Tapi kalau tidak ada pedang, golok pun jadi. Terdengar Tetua Ge berkata, setelah istri Yu Bukun berhasil kita bekuk, maka segala urusan menjadi mudah. Saudara Du, persoalan yang harus kita pikirkan saat ini adalah bagaimana cara memancing Yu Bukun agar datang kemari. Juga bagaimana selanjutnya jika dia sudah terpancing kemari, tanya Tetua Du. Tetua Ge merenung sejenak, lalu menjawab, kita gunakan istrinya sebagai sandera dan kita paksa dia menyerah. Suami istri Yu terkenal sangat rukun dan serasi, sudah tentu dia tidak akan berani membangkang. Apa yang disampaikan saudara Ge sangat masuk akal, kata Tetua Du. Tapi aku khawatir kalau Yu Bukun ternyata berhati kejam. Cintanya kepada sang istri ternyata tidak mendalam, dan tidak setia pula. Kalau demikian bisa jadi urusan kita menjadi runyam. Ini memang, bagaimana pendapatmu, saudara Su? Tanya Tetua Ge tiba-tiba. Si Marga Su menjawab, di hadapan kedua tetua, hamba merasa tidak berhak banyak bicara dan ikut perintah saja. Sampai di sini tiba-tiba dari arah barat terdengar suara orang bertepuk tangan 3 kali. Ah, Tetua Bao sudah datang, ujar Tetua Du. Dalam sekejap saja tampak 2 orang datang berlari dari arah barat dengan kecepatan luar biasa. Tetua Mo juga ikut, kata Tetua Ge. Melihat itu Ling Hu Chong mengeluh dalam hati, mendengar cara mereka berlari. Sepertinya kedua orang yang baru datang ini memiliki kepandaian yang lebih tinggi daripada si Marga Ge dan Du. Entah bagaimana caraku bisa menyelamatkan ibu guru dengan tangan kosong. Terdengar Tetua Ge berkata, saudara Du telah berjasa besar. Ia berhasil menangkap istri Yu Bukun. Bagus sekali, bagus sekali. Kalian sudah bekerja keras, kata seorang tetua yang baru datang itu senang. Tetua Ge menjawab, ini semua berkat jasa saudara Du. Ling Hu Chong merasa suara gembong sekte iblis yang baru datang itu seperti sudah dikenalnya. Mungkinkah aku pernah bertemu dengannya di tebing kayu hitam? Ia lantas mengerahkan tenaga dalam agar dapat mendengar lebih jelas suara percakapan orang-orang itu, namun sama sekali tidak berani melongok keluar untuk mengintai. Ia sadar gembong-gembong sekte iblis ini rata-rata berilmu tinggi, sehingga sedikit saja dirinya bergerak pasti akan langsung ketahuan. Sementara itu, Tetua Ge terdengar berkata, saudara Bao dan saudara Mo, kami di sini sedang berunding bagaimana cara memancing Yu Bukun kemari agar kita dapat menangkap dan membawanya ke tebing kayu hitam. Lalu bagaimana rencana kalian? Tanya seorang sesepuh yang baru datang itu. Tetua Ge menjawab, kami belum menemukan cara yang tepat. Mungkin saudara Bao dan saudara Mo ada saran? Tetua yang tadi berkata, ketika orang-orang Serikat Pedang 5 Gunung bertanding di puncak Songshan memperebutkan jabatan ketua, Yu Bukun telah membutakan mata Zuo Lengchan. Setelah kejadian itu tak seorang pun yang berani lagi menantangnya. Konon ia telah mendapatkan jurus pedang penakluk iblis yang asli dari keluarga Lin, dan ilmu silatnya kini sangat lain daripada yang lain. Maka itu, jangan sekali-kali kita memandang remeh kepadanya. Benar, dengan kekuatan kita berempat rasanya belum tentu kita kalah, juga belum tentu kita menang, ujar Tetua Du. Tetua Mo berkata, aku rasa Tetua Bao tentu sudah memiliki rencana bagus. Tolong katakan saja pada kami. Tetua Bao menyahut, sebenarnya aku memang mendapat suatu akal, tapi hanya akal biasa.
Aku khawatir hanya menjadi bahan tertawaan kalian. Mana mungkin? Tetua Bao terkenal sebagai gudang akal agama kita. Rencanamu pasti sangat bagus, seru Tetua Mo, Ge, dan Du bersama-sama. Rencanaku ini sebenarnya hanya suatu akal bodoh, ujar Tetua Bao. Kita gali saja sebuah liang yang dalam, lalu di atasnya kita tutup dengan ranting kayu dan rumput sehingga tidak terlihat lagi. Setelah itu kita totok nadi perempuan ini dan kita letakkan ia di pinggir liang itu untuk memancing kedatangan Yu Bukun. Bila ia melihat sang istri tergeletak di situ, tentu ia akan bergegas datang untuk menolongnya dan... Plung, aduh, sambil berbicara demikian ia bergaya seperti orang yang terperosok ke dalam lubang. Maka, tertawalah ketiga tetua lainnya bersama-sama. Akal Tetua Bao sungguh hebat, ditambah lagi kita berempat bersembunyi di dekat liang jebakan itu. Maka, begitu Yu Bukun terjerumus, serentak kita mengacungkan senjata masing-masing untuk menutup rapat mulut lubang tersebut sehingga tidak memberi kesempatan padanya untuk melompat naik ke atas, kata Tetua Mo dengan tertawa. Benar, namun dalam hal ini masih ada satu kesulitan, ujar Tetua Bao. Kesulitan? Tetua Mo menegas. Benar juga. Tentu saudara Bao khawatir pada ilmu pedang Yu Bukun yang sangat aneh itu. Setelah ia terjerumus ke dalam lubang tetap saja masih sukar bagi kita untuk membekuknya, bukan begitu? Dugaan saudara Mo memang tepat, ujar Tetua Bao. Kali ini tugas yang dibebankan kepada kita oleh Ketua Ren adalah menghadapi tokoh utama Serikat Pedang Lima Gunung yang baru dilebur itu. Mati atau hidup diri kita nanti sukar diperkirakan. Bila kita sampai gugur saat menjalankan tugas sungguh merupakan suatu kehormatan yang tak ternilai. Hanya saja, nama baik agama kita dan wibawa Ketua Ren tentu akan sangat dirugikan. Pepatah mengatakan, kalau tidak berani mengambil risiko bukanlah kesatria. Demi meringkus seorang munafik seperti Yu Bukun, terpaksa kita harus menggunakan cara yang licik. Maka menurut pendapatku, di dalam lubang jebakan itu rasanya kita masih perlu menambahkan sesuatu. Aha, ucapan Tetua Bao benar-benar sangat cocok dengan seleraku, seru Tetua Du. Aku membawa bubuk 100 bunga penghisap jiwa dalam jumlah yang cukup banyak. Kita bisa menebarkan bubuk ini di antara daun-daun dan rumput-rumput penutup lubang jebakan. Begitu Yu Bukun terperosok, tentu dia akan menarik napas panjang-panjang untuk berusaha melompat ke atas. Akan tetapi, hahaha, sampai di sini kembali mereka bergelak tawa bersama-sama. Nah, urusan ini jangan ditunda. Mari kita atur seperlunya, kata Tetua Bao. Di mana sebaiknya lubang jebakan itu kita gali? Dari sini ke barat sana, kira-kira 3 li jauhnya adalah sebuah jalan setapak yang berbahaya. Di sebelahnya terdapat jurang yang curam, dan di sisi lain terdapat dinding tebing yang tinggi. Bila Yu Bukun benar-benar datang kemari, mau tidak mau dia harus melalui jalan setapak itu. Bagus, mari kita melihat ke sana, ajak Tetua Bao sambil mendahului melangkah pergi. Segera orang-orang yang lain ikut berjalan di belakangnya. Ling Huchong berpikir, mereka pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggali lubang dalam itu. Ini kesempatanku untuk memberitahu Yingning dan mengambil pedang guna menolong ibu guru. Setelah menunggu orang-orang sekte iblis itu pergi cukup jauh barulah ia melangkah meninggalkan tempat itu. Namun, baru berjalan beberapa li, tiba-tiba telinganya mendengar suara orang menggali tanah. Hah, ternyata mereka menggali di sini, ujarnya dalam hati. Segera ia bersembunyi di balik pohon dan mencoba mengintip orang-orang itu. Benar juga, keempat tetua sekte iblis tersebut sedang sibuk menggali tanah. Karena jaraknya cukup dekat, Ling Huchong dapat melihat wajah mereka. Ternyata ada satu di antaranya yang sudah ia kenali. Orang itu adalah Bao Dacu yang pernah dilihatnya di Wisma Meisuang di tepi Danau Barat, di kota Hangzhou dulu. Pantas saja yang lain memanggilnya Tetua Bao, ternyata ia adalah Bao Dacu. Waktu itu Ling Huchong mengenal Bao Dacu sebagai utusan Dongfang Bubai yang datang untuk menghukum 4 sekawan dari Jiangnan karena kelalaian mereka yang telah menyebabkan Ren Wuxing dapat meloloskan diri dari penjara bawah danau. Bao Dacu inilah tetua pertama yang tunduk kepada Ren Wuxing. Sebelum itu, ia sempat menundukkan Huang Zonggong, pemimpin 4 sekawan dari Jiangnan, sehingga Ling Huchong dapat mengetahui betapa tinggi ilmu silatnya. Ling Huchong kembali berpikir, guru telah menjadi ketua perguruan 5 gunung, pasti ketua Ren kini menganggapnya sebagai musuh yang paling berbahaya. Ketua Ren mengirim para tetua berilmu tinggi, jelas ia tidak memandang rendah terhadap guru.
Pasti selain keempat orang ini masih tersembunyi pula bala bantuan lainnya. Kini Ling Huchong tidak dapat mengambil pedang dan memberitahu Ren Yingying karena penggalian liang itu telah menutup jalannya. Ia sempat terkejut menyaksikan orang-orang sekte iblis itu menggali tanah tidak menggunakan cangkul atau sekop dan sebagainya, namun memakai senjata mereka yang berbentuk kapak, tombak, dan sejenisnya. Mula-mula mereka mencongkel tanah, lalu dengan menggunakan tangan mereka untuk mengorek tanah yang sudah gembur itu. Cara demikian sudah tentu makan waktu lama. Namun, Ling Huchong tetap tidak berani meninggalkan sang ibu guru untuk mengambil senjata dengan cara mengambil jalan memutar menghindari jalan tersebut. Ling Huchong merasa heran melihat perubahan tempat galian itu dan berpikir, aneh, bukankah tadi mereka hendak menggali di jalan setapak dekat tebing sana, tapi mengapa sekarang berpindah ke sini? Ah, aku paham sekarang. Tentu di sana tanahnya keras dan banyak mengandung bebatuan cadas. Rupanya si Margage ini tidak terlalu pandai dan hanya sembarang bicara saja. Tiba-tiba terdengar Tetua Ge tertawa dan berkata, Yu Bukun itu sudah tua, tapi istrinya ternyata masih begini muda dan cantik. Tetua Du menanggapi dengan tertawa pula, dia memang cantik, tapi sudah tidak muda lagi. Paling tidak, usianya sudah sekitar 40-an. Kalau memang saudara Ge tertarik, tunggu sampai kita menangkap Yu Bukun dan membawanya kepada Ketua Ren. Kemudian, kau dapat meminta wanita ini sebagai hadiah, bagaimana? Tetua Ge menjawab, mengambilnya sebagai hadiah aku rasa tidak perlu. Namun, kalau sekadar untuk bermain-main kurasa boleh juga. Sambil berbicara ia tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Ling Huchong semakin gusar. Ia berpikir, dasar bajingan tak tahu malu. Berani kalian merendahkan ibu guruku seperti ini? Tunggu saja, akan kubunuh kalian satu persatu. Karena suara tertawa Tetua Ge yang menjijikkan itu, tanpa terasa Ling Huchong melongok untuk melihat apa yang dilakukannya. Ternyata pria bermarga Ge itu sedang mencubit pipi ibu gurunya satu kali. Ning Zongzi sendiri tidak mampu bergerak untuk melawan karena titik nadinya sedang tertotok. Terdengar pula orang-orang sekte iblis yang lain ikut bergelak tawa. Wah, tampaknya saudara Ge sudah tidak sabar lagi. Apakah kau hendak bermain-main dengan perempuan ini sekarang juga? Kata Tetua Du dengan tertawa. Ling Huchong yang sudah sangat murka bermaksud menerjang keluar menolong sang ibu guru meski pedang tidak ada di tangannya. Namun, lantas terdengar Tetua Ge menjawab, bukan masalah berani atau tidak berani. Masalahnya aku khawatir menggagalkan tugas yang dibebankan Ketua Ren kepada kita. Andaikan aku punya 100 kepala juga akan dipenggal semua oleh beliau. Bagus sekali, ujar Bao Dacu dengan nada dingin. Sekarang Tetua Ge dan Tetua Du silakan pergi memancing kedatangan Yu Bukun. Ilmu ringan tubuh kalian sangat bagus. Kira-kira 2 jam lagi segala sesuatu di sini sudah kami bereskan. Baik, jawab Tetua Ge dan Tetua Du bersama-sama, kemudian mereka berlari ke arah utara. Kepergian kedua orang itu membuat suasana di lembah pegunungan itu kembali sunyi. Yang terdengar kini hanyalah suara tanah sedang digali saja. Kadang-kadang terdengar pula suara Tetua Mo memberi petunjuk ini dan itu. Ling Huchong masih mendekam di tengah semak-semak rumput dan tidak berani bergerak sedikit pun. Ia merenung, aku sudah pergi terlalu lama, Yingying pasti sangat khawatir. Kalau ia menyusul kemari dengan mengikuti suara galian, tentu dapat menyelamatkan ibu guru. Bagaimanapun juga orang-orang sekte iblis ini pasti akan tunduk kepada perintah Tuan Putri mereka. Dengan demikian aku juga tidak perlu bertarung melawan mereka. Ah, makin lama aku tertahan di sini rasanya justru lebih baik. Lagi pula si Marga Ge sudah pergi. Tidak ada lagi yang mengganggu ibu guru. Akhirnya, orang-orang sekte iblis itu telah selesai menggali lubang jebakan. Mulut lubang tersebut kemudian ditutupi dengan ranting-ranting kayu dan rerumputan, serta ditaburi pula dengan bubuk obat bius. Setelah itu, di atasnya ditutup lagi dengan rumput-rumput pula. Bao Dacu dan rekan-rekannya yang semua berjumlah 6 orang lantas menyusup ke tengah semak-semak di samping lubang jebakan itu untuk menantikan kedatangan Yu Bukun. Perlahan-lahan Ling Huchong memungut sebongkah batu di sebelahnya dan berpikir, bagaimanapun juga aku harus menyelamatkan guru. Jika nanti guru datang, aku akan melemparkan batu ini untuk merusak lubang perangkap itu. Dengan demikian, guru akan lebih waspada dan tidak terjebak ke dalamnya. Begitulah, baik Ling Huchong maupun kelompok Bao Dacu sama-sama memasang telinga di tempat persembunyian masing-masing. Saat itu adalah permulaan musim panas.
Selain suara serangga hutan dan sesekali kicauan burung liar, tidak terdengar lagi suara apapun selain itu. Mereka benar-benar memusatkan perhatian kalau terdengar suara langkah kaki Yu Bukun sedang mengejar Tetua Ge dan Tetua Du. Setelah lebih dari 1 jam, tiba-tiba terdengar suara jerit seorang perempuan dari kejauhan. Ling Huchong terkejut seketika dan berpikir, itu suara Ying Ying. Apakah ia bertemu dengan guru ataukah dengan kedua tetua tadi? Tidak lama lantas terdengar suara 2 orang berlari mendekati tempat itu. Yang satu berlari di depan dan yang lain mengejar di belakang. Terdengar suara Ren Yingying kembali berteriak, "Kakak Chong, gurumu hendak membunuhmu, kau jangan keluar." Suaranya ini dikerahkan sekuat tenaga. Rupanya ia tidak tahu di mana Ling Huchong berada dan ingin sekali memberitahukan tentang hal ini. Ling Huchong sendiri terkejut mendengarnya. Guru di sini hendak membunuhku, pikirnya. Ren Yingying kembali berteriak-teriak, "Kakak Chong, segeralah menyingkir. Gurumu hendak membunuhmu." Tak lama kemudian gadis itu muncul dalam keadaan rambut acak-acakan. Tangannya menghunus pedang, tapi kakinya berlari kencang karena dikejar Yu Bukun dari belakang. Tidak lebih dari 10 langkah lagi Ren Yingying pasti akan terjerumus ke dalam lubang perangkap yang digali orang-orang sekte iblis tadi. Baik Ling Huchong maupun kelompok Bao Dacu sama-sama bingung tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi, Yu Bukun lebih dahulu melompat ke depan. Tangan kirinya mencengkeram punggung Ren Yingying, sementara tangan kanannya menangkap dan menelikung kedua tangan gadis itu ke belakang pinggang. Pedangnya tampak jatuh ke tanah pula. Ling Huchong dan Bao Dacu sama sekali tidak sempat memberi pertolongan karena kecepatan gerak Yu Bukun yang luar biasa itu. Padahal, ilmu silat Ren Yingying sangat tinggi, namun sekarang tidak ada apa-apanya di hadapan Yu Bukun. Dalam sekali serang, gadis itu sudah dapat diringkus dan dilumpuhkan. Meskipun demikian, tetap saja ia berteriak-teriak, "Kakak Chong, lekas lari yang jauh. Gurumu hendak membunuhmu." Air mata hangat berlinang-linang di pelupuk mata Ling Huchong. Ia sangat terharu dan merenung, Yingying hanya memikirkan keselamatanku meski bahaya sudah ada di dekatnya. Yu Bukun telah menotok beberapa titik nadi di punggung Ren Yingying sehingga gadis itu jatuh ke tanah tak bisa bergerak lagi. Pada saat yang sama ia juga melihat istrinya tergeletak di dekat situ tanpa bergerak. Yu Bukun sangat terkejut namun dengan cepat menguasai perasaannya. Dengan tenang ia memeriksa keadaan di sekitar dan ternyata tiada sesuatu pun yang mencurigakan. Pada dasarnya Yu Bukun memang sangat cerdik, sehingga tidak berusaha mendekati dan menolong sang istri, sebaliknya ia berkata dengan suara hambar, "Nona Ren, bajingan Ling Huchong telah membunuh putri kesayanganku. Tentunya kau pun ikut ambil bagian atas perbuatan itu, bukan?" Kembali Ling Huchong terkejut di tempat persembunyiannya. Ia tidak habis pikir mengapa sang guru menuduhnya telah membunuh Yuling San. Maka, terdengar Ren Yingying menjawab, "Yang membunuh putrimu adalah Lin Pingzi. Memangnya ada masalah apa antara kau dengan Ling Huchong? Mengapa kau menuduh Ling Huchong yang membunuh putrimu?" Yu Bukun bergelak tawa dan berkata, "Lin Pingzi adalah menantuku, memangnya kau tidak tahu? Mereka adalah pengantin baru. Betapa besar cinta kasih di antara mereka dapat kau bayangkan sendiri. Mana mungkin seorang suami tega membunuh istrinya?" Ren Yingying menyambung, "Lin Pingzi telah bergabung dengan perguruan Songshan. Demi mendapatkan kepercayaan Zuo Lengchan bahwa dirinya benar-benar bermusuhan denganmu, maka ia sengaja membunuh anak perempuanmu." "Hahaha, omong kosong," kembali Yu Bukun tertawa. "Kau menyebut perguruan Songshan? Di dunia ini perguruan Songshan sudah tidak ada lagi. Perguruan Songshan telah dilebur ke dalam perguruan 5 gunung. Mana mungkin Lin Pingzi menggabungkan diri ke dalam perguruan yang sudah punah? Lagi pula ia juga tahu Zuo Lengchan sekarang ini adalah bawahanku. Tidak mungkin ia meninggalkan ayah mertuanya yang menjadi ketua perguruan 5 gunung, kemudian mengekor kepada seorang buta semacam Zuo Lengchan yang membela diri sendiri saja susah. Sekalipun orang paling bodoh di dunia ini juga tidak mungkin berbuat demikian. Persetan jika kau tidak percaya. Kau bisa mencari Lin Pingzi dan bertanya sendiri kepadanya," kata Ren Yingying. "Yang kucari saat ini bukan Lin Pingzi, tapi Ling Huchong," seru Yu Bukun dengan nada bengis. "Setiap kaum persilatan saat ini mengatakan Ling Huchong telah memerkosa putriku. Karena putriku melawan sekuat tenaga, akhirnya ia dibunuh oleh bajingan itu. Sekarang kau mengarang cerita untuk menutupi dosa Ling Huchong, jelas kau juga bukan manusia baik-baik."
Ujar Ren Yingying hanya mendengus. Yu Bukun melanjutkan, Nona besar Ren, ayahmu adalah ketua sekte matahari dan bulan yang terhormat, seharusnya aku tidak perlu menyusahkanmu. Namun, demi untuk memaksa Ling Huchong muncul kemari, terpaksa aku harus menggunakan sedikit kekerasan atas dirimu. Aku akan memotong telapak tangan kirimu lebih dulu, kemudian telapak tangan kanan, kemudian menebas kaki kirimu dan setelah itu kaki kanan. Apabila Ling Huchong mempunyai perasaan tentu dia akan segera muncul. Memangnya kau berani, sahut Ren Yingying dengan suara lantang. Sekali kau berani mengganggu seujung rambutku, ayah pasti akan menyapu bersih seluruh keluargamu tanpa kecuali. Yu Bukun menyahut dengan tertawa, aku tidak berani katamu. Usai berkata ia lantas melolos pedang yang tergantung di pinggangnya. Ling Huchong tidak tahan lagi. Segera ia menerobos keluar dari tempat persembunyiannya dan berseru, Guru, Ling Huchong ada di sini. Ren Yingying menjerit terkejut dan segera berseru, lekas lari, lekas lari. Dia tak mungkin berani mencelakai aku. Namun, Ling Huchong menggeleng sambil tetap melangkah maju, Guru, katanya terputus. Bangsat cilik, kau masih punya muka untuk memanggil guru padaku, bentak Yu Bukun bengis. Dengan menahan air mata tiba-tiba Ling Huchong berlutut dan berkata, langit menjadi saksi, selamanya Ling Huchong sangat menghormati Nona Yu, tidak mungkin berani berlaku kasar sedikit pun. Ling Huchong merasa berhutang budi kepada guru dan ibu guru yang telah membesarkan diriku ini. Jika hendak membunuhku, silakan lakukan saja. Ren Yingying menjadi khawatir dan berseru, Kakak Chong, orang ini setengah laki-laki setengah perempuan. Dia sudah gila, kenapa kau tidak lekas pergi saja? Raut muka Yu Bukun berubah merah mendengar perkataan gadis itu. Serentak ia pun berpaling dan berkata, apa maksud ucapanmu tadi? Demi untuk mendalami jurus pedang penakluk iblis, kau telah merusak dirimu sendiri, kau telah menjadi sebangsa siluman, sahut Ren Yingying. Kakak Chong, apakah kau masih ingat dengan Dong Fang Bubai? Dia dan gurumu ini sudah gila semua. Mereka bukan lagi manusia normal. Dalam pikiran Ren Yingying adalah bagaimana agar Ling Huchong lekas-lekas lari menyelamatkan diri, meski ia sadar bahwa ucapannya itu pasti akan membangkitkan amarah Yu Bukun dan berakibat buruk baginya. Namun semua itu sudah tidak dipedulikannya lagi. Dengan nada dingin Yu Bukun bertanya, kata-katamu yang aneh itu kau dengar dari mana? Lin Pingxi sendiri yang bicara demikian, jawab Ren Yingying. Kau telah mencuri kitab pedang penakluk iblis milik keluarga Lin, memangnya kau kira dia tidak tahu? Saat kau melempar jubah biksu yang bertuliskan salinan kitab pusaka itu, Lin Pingxi sedang bersembunyi di luar jendela kamarmu sehingga dapat menangkapnya. Maka itu, dia juga berhasil mendalami jurus pedang penakluk iblis. Jika tidak, mana mungkin dia bisa membunuh Yu Changhai dan Mo Gaofeng? Bagaimana dia berlatih jurus pedang penakluk iblis, dengan sendirinya dia pun tahu bagaimana kau berlatih sebelumnya. Nah, Kakak Chong, perhatikan baik-baik suara Yu Bukun yang mirip dengan perempuan ini. Dia sama saja dengan Dong Fang Bubai. Dia sudah bukan laki-laki normal lagi. Bersambung ke jilid 142. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.